Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alkosam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Gua doain semoga kalian sehat selalu. Oke guys, masih bareng gua Boy tentunya. Dan seperti biasa, kalau kalian dapat notif dari Alkosam Channel, pasti akan ada token baru yang akan kita bahas. Nah, token baru yang bakalan kita bahas kali ini itu adalah token yang udah listing 13 hari lalu di PancakeSwap. Dan kalau gua perhatikan itu chartnya naik terus guys. Selain itu juga bulan depan, yaitu di awal bulan Desember, mereka akan meluncurkan NFT-nya. Nah, token apa sih sebenarnya yang akan kita bahas kali ini? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita menuju ke tokennya. Seperti biasa, kita langsung awali aja dari chartnya ya. Token yang kita bahas kali ini itu Baby TK atau Baby Tiger King. Nah, di sini dari awal dia listing itu ngepam langsung. Nah, setelah itu sempat sideways dan 4 hari terakhir ini dia ngepam terus, guys. Kalau kita lihat di BSC scan, total holdersnya itu sudah 3.243 address dan total supply-nya itu 8,8 miliar token, guys. Dan kalau kita lihat Twitternya, ini followernya udah 5.290 followers. Kalian bisa follow Twitternya untuk mendapatkan updatean lebih lanjut dari Baby Tiger King ini ya. Untuk tampilan websitenya sendiri ini biasa aja ya, nggak terlalu keren. Tapi informasi yang gua dapat, mereka nanti akan desain ulang untuk websitenya guys. Nah, terlebih dahulu kita cari tahu dulu deh, apa sih Baby Tiger King ini atau BTK ya. Mari kita baca dulu apa sih yang mendasari pembuatan Baby Tiger King ini. Jadi, perburuan liar adalah ancaman nomor satu bagi keberadaan harimau dan dapat menyebabkan kucing besar ini punah. Harimau diburu oleh pemburu liar untuk memenuhi permintaan dari perdagangan satwa liar ilegal senilai 20 dolar miliar per tahun. Mereka tanpa ampun ditargetkan untuk bagian tubuh mereka termasuk kulit, tulang, gigi, dan organ lainnya. Setiap organ harimau akan dijual. Bagian tubuh harimau digunakan untuk obat-obatan tradisional yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit mulai dari radang sendi hingga epilepsi. Sementara kulit dan bagian lain juga dapat digunakan untuk dekorasi menunjukkan status dan kekayaan. Baby Tiger King ini hadir untuk mengakhiri semua itu. Untuk dapat mengakhiri perburuan liar terhadap harimau, Baby Tiger King menawarkan sebuah strategi, yaitu yang pertama melindungi harimau dan habitatnya, bangun kapasitas di negara bagian jangkauan, mengurangi konflik manusia dan harimau, melakukan penelitian ilmiah tentang harimau untuk membantu menginformasikan strategi konservasi. Kemudian yang kelima, mempromosikan kebijakan ramah harimau. Keenam, pantau jumlah harimau, tren populasi, dan ancaman terhadap harimau dan habitatnya. Kemudian, menutup peternakan harimau. Untuk white papernya kita bisa lihat di sini. Namun untuk ini gua skip ya, nanti kalian bisa baca sendiri untuk white papernya. Jadi Baby Tiger King telah mulai mengubah industri cryptocurrency dengan memberikan kembali sambil menciptakan koin yang bermanfaat bagi konservasi harimau dan pemiliknya. Tujuannya adalah untuk menjembatani tujuan nyata dan masalah dunia nyata dengan keuntungan yang mana teknologi blockchain memberi kami kemampuan untuk melakukannya. Biaya transaksi kami terdiri dari 3% ke pemegang, 6% ke dompet pemasaran, 4% ke auto burn, dan 3% masuk ke kumpulan likuiditas yang secara otomatis terkunci selamanya melalui kontrak pintar. Jadi, kami tidak pernah harus melalui pihak ketiga untuk mengunci token kami. Jadi kalian dapat token refleksi juga nih 3% ya. Dan 4% itu auto burn, otomatis terbakar saat ada transaksi ya. Sedangkan 3% masuk ke kumpulan likuiditas yang otomatis terkunci melalui smart contract mereka. Nah, kemudian Baby Tiger King ini
berencana untuk membuat dua pasar, yaitu pasar barang dagangan dan pasar NFT. Mungkin semacam kayak marketplace gitu ya. Marketplace dan market NFT. Sebagian dari penjualan ini akan digunakan untuk sumbangan amal kami untuk membantu mengakhiri pemburuan harimau. Nah, 6% yang masuk ke bagian pemasaran itu akan digunakan untuk kampanye untuk mengakhiri pemburuan. Jadi mereka akan kampanye untuk menyerukan agar mengakhiri pemburuan harimau. Kemudian ada donasi juga. Lalu menyelamatkan satwa liar, kemudian membuat NFT, mengembangkan aplikasi, daftar pertukaran dana, bangun penampungan hewan, jembatan Ethereum, kemudian influencer, iklan media sosial, artikel bisnis, kemitraan amal, billboard, tukar BTK, barang dagangan, dan iklan. Nah, jadi 6% yang masuk ke dompet pemasaran itu akan diarahkan ke hal-hal tadi ya. Dan dompet pemasaran ini juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembakaran manual. Sementara dompet harus menerima token. Ini memberi kita kesempatan untuk tidak pernah berhenti membakar. Persediaan kami akan menyelesaikan luka bakar manual beberapa kali dalam sebulan. Kemudian ada pembakaran beberapa kali juga dalam sebulan ya. Nah, untuk roadmap-nya, roadmap ini sangat penting ya, karena ini menggambarkan bagaimana suatu proyek itu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ada gitu. Jadi kalian bisa memantau apakah proyek ini sesuai dengan roadmap-nya atau tidak. Nah, di tahap 1, mereka meluncurkan situs web yang kita baca sekarang ini, kemudian menargetkan 1000 anggota Telegram, 1000 pemegang atau 1000 holders. Ini sudah tercapai ya, karena kalau kita lihat di BSC tadi itu holdernya udah 3000-an. Kemudian dorongan pemasaran untuk menyebarkan kesadaran pemburuan. Lalu 1000 pengikut Twitter target, ini juga udah tercapai. Kemudian daftar di Coin Sniper, daftar di Coin Munar, kemudian iklan di Coin Munar. Lalu di tahap kedua, mereka akan ada dorongan pemasaran influencer, kemudian memasang billboard di NYC, kemudian iklan pengamat guru, daftar di VGEX, kemudian daftar di CoinGecko, lalu daftar di CoinMarketCap, kemudian iklan PuCoin dan di Dextol juga, lalu 10.000 anggota Telegram, 10.000 holders, 10.000 pengikut Twitter, lalu menyebarkan kesadaran audit pihak ketiga. Nah, di tahap ketiga, mereka akan daftar di bursa atau dicek ya, decentralized exchange, lalu promosi Twitter massal. Jadi akan ada promosi massal ya di Twitter. Kemudian 50.000 holders, 50.000 pengikut Twitter, 50.000 anggota Telegram, kemudian sumbangan sukarela untuk komunitas, lalu kemitraan amal, kemudian memulai mendanai penampungan hewan, dan dorongan pemasaran yang besar. Lalu di tahap yang keempat, mereka menargetkan 125.000 holders, 125.000 followers di Twitter, 125.000 anggota di Telegram. Kemudian meningkatkan pemasaran, kemudian meluncurkan Baby TK Swap. Jadi nanti Baby Tiger King ini akan punya swap sendiri, lalu mendesain ulang situs web. Nah, seperti yang gua bilang di awal tadi, bahwa mereka akan mendesain ulang situs websitenya. Kemudian meluncurkan aplikasi pertumbuhan dompet dan pelacak harga, mungkin semacam kayak CoinMarketCap gitu ya. Kemudian verifikasi Twitter. Lalu di fase yang kelima, mereka menargetkan 250.000 holders. Ini kayaknya sama ya, 250.000 holder ya di hitam. Oh, beda deh. Ini 125.000. Dan di fase 5 dia menargetkan 250.000 holders. Kemudian 250.000 pengikut Twitter, 250.000 anggota Telegram, kemudian meluncurkan koleksi NFT dan aplikasi video game untuk Baby Tiger King. Kemudian memberikan Tesla untuk mempromosikan kampanye Baby Tiger King dengan cup
kapitalisasi pasar 500 juta dolar. Nah, mungkin ini maksudnya ya, setelah nanti memiliki 500 juta dolar market cap, mereka akan mengadakan giveaway mobil Tesla, guys. Kalau gua gak salah ya ini memahaminya. Kemudian menyalurkan sumbangan 125.000 dolar untuk amal dan 250.000 dolar sumbangan untuk bantuan liar untuk harimau dengan kapitalisasi pasar 1 billion dolar. Oh, jadi gini. Saat mereka mencapai market cap 500.000 million dolar atau 500 juta dolar gitu ya, mereka akan memberikan 125 dolar untuk sumbangan amal. Kemudian saat mereka mencapai 1 billion dolar, maka mereka akan memberikan 250.000 dolar untuk sumbangan. Nah, di tahap ke-6 itu 750.000 holder targetnya. Kemudian 750.000 follower di Twitter dan 1 juta anggota Telegram. Nah, setelah itu mereka akan meluncurkan NFT Marketplace. Kemudian dorongan kampanye pemasaran untuk Baby Tiger King. Lalu membangun suaka harimau dengan kapitalisasi pasar 5 miliar dolar. Kemudian menyumbangkan 200.000 untuk menyebarkan kesadaran perburuan harimau. Dan kalian bisa lihat di sini, mereka sedang dalam proses meluncurkan koleksi NFT pertamanya nih, guys. Jadi di sini ada hitungan countdown-nya. Ini 36 hari, 14 jam, 28 menit lagi mereka akan meluncurkan NFT-nya. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalian diminta bergabung ke grup Telegram mereka. Sedangkan untuk sosial media sendiri, di sini mereka mempunyai Facebook, Twitter, kemudian Instagram, YouTube, dan TikTok juga ada. Oke, sekarang kita masuk ke grup Telegramnya dulu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk member Telegramnya sudah 3.935 member, guys ya. Jadi kalian bisa bergabung di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Baby Tiger King ini, guys. Nah, untuk snippetnya sendiri untuk token ini kalian bisa menggunakan 19-25%, guys. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilap, gua mohon maaf. Sebelum gua akhiri, gua mau ngingetin disclaimer on and your. Jadi di sini gue cuma menyampaikan sebuah informasi, kalianlah yang memutuskan apakah kalian mau menginvestasikan uang kalian atau tidak. Jadi gue saranin jangan selalu menelan mentah-mentah informasi dari para YouTuber. Kalian harus dior sendiri agar kalian tidak menyalahkan orang lain dalam kesalahan kalian berinvestasi. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Gua Boy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.